Pasca ayahanda mendiang Mirna Salihin, yakni Edi Darmawan Salihin, kembali muncul ke hadapan publik untuk memberikan bantahan-bantahan atas tuduhan yang diberikan oleh pihak Jessica Wongso. Baru-baru ini, kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, kembali merespon atau memberikan jawaban beberapa bantahan yang dilontarkan Edi Darmawan Salihin. Maka inilah 5 jawaban Otto Hasibuan atas bantahan Edi Darmawan Salihin dalam kasus kopi sianida versi Cumi Top 5. Belum lama kemarin, Edi Darmawan Salihin, ayahanda mendiang Mirna Salihin, mengucapkan permintaan maaf kepada kuasa hukum Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan. Ya, secara terbuka, Edi Darmawan Salihin meminta maaf kepada Otto Hasibuan lantaran ia sempat memfitnah Otto Hasibuan, memeras keluarga Jessica Wongso untuk memberi pembelaan kepada Jessica Wongso. Menanggapi hal tersebut, Otto Hasibuan pun memberikan jawaban yang cukup santai. Maka inilah respon Otto Hasibuan atas permintaan maaf Edi Darmawan Salihin. Pertama, saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan, itu orang baik. Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarganya Mirna, ya kan? Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si Otong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, nggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa dia minta maaf pun, sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Meski secara terbuka telah meminta maaf kepada Otto Hasibuan, Edi Darmawan Salihin nyatanya masih memberikan pernyataan yang seolah masih menyudutkan pihak Jessica Wongso. Ia dalam penuturannya, ia mengatakan bahwa perjuangan Otto Hasibuan untuk memperjuangkan keadilan Jessica Wongso akan sia-sia lantaran kasus kopi sianida telah ingkrah. Lantas, seperti apa respon Otto Hasibuan? Benarkah ia menyesalkan permintaan maaf Edi Darmawan Salihin sebelumnya? Pak Otto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Dia minta maaf tapi selalu bikin gitu. Jadi kadang-kadang ya sudahlah, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, minta maaf tapi janganlah untuk PK. Ya, loh. Kalau PK itu kan haknya Jessica kan, ya haknya Jessica untuk mengajukan PK. Nggak ada seorang pun yang melarang itu, ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi, kita tidak boleh berpikir terlalu formal. Pemikiran kita kan harus hukum progresif kan, progresif. Tidak, makanya saya minta juga Mahkamah Agung harus progresif berpikirnya, kepolisian, kejaksaan progresif berpikirnya. Meskipun secara prosedural ini sudah PK, udah selesai, nggak boleh prosedural, ya udah sampai di situ aja. Ini kan keadilan. Kematian mendiang Mirna Salihin hingga kini masih terus menjadi perhatian publik. Seperti diketahui, penyebab kematian Mirna Salihin masih menjadi perdebatan lantaran kedua belah pihak saling berseberangan akibat sianida yang ditemukan dalam lambung Mirna Salihin diduga masih keliru. Ya, hal tersebut dikarenakan jenazah Mirna Salihin tak dilakukan otopsi pada kala itu. Ketemu sianida 0,2. Betul, tidak mematikan. Tapi asal Pak Otto ketahui, izin Pak Otto, saya minta maaf kalau saya salah. Dia minum itu kurang lebih 20-25 gram sianida, yang saya bilang anak gajah mati itu benar. Jadi biru semua dia udah, nggak tahu dah itu racun apa kali itu dari langit mana. Tapi menurut
plat krim itu cyanida gitu. Yang mereka mengatakan itu semua para ahli yang ada, bukan Oto Hasibuan yang ngomong. Jadi saya tidak mengada-ada gitu. Hingga saat ini, kuasa hukum Jessica Wongso, Oto Hasibuan, masih meyakini bahwa terdapat dugaan rekayasa CCTV di dalam persidangan. Namun hal tersebut sempat ditepis oleh Edi Darmawan Salihin. Edi Darmawan Salihin mengaku rekaman CCTV tersebut adalah asli dan tidak memiliki kekeliruan sedikitpun. Lantas, seperti apa jawaban Oto Hasibuan atas pernyataan Edi Darmawan Salihin tersebut? Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Saya bilang itu ada dugaan rekayasa. Itu yang ngomong juga bukan saya, itu ahli kita mengatakan itu adalah dugaan rekayasa. Bahkan ada satu ahli sekarang dia mengatakan bukan dugaan lagi, bahkan dibilangnya itu udah pasti rekayasa menurut mereka. Ya tapi saya kan nggak boleh ngomong begitu, saya harus buktikan. Nah, sehingga dengan fakta-fakta seperti ini, mestinya Pak Edi kan bisa berkomunikasi dengan kita. Mestinya dia tanya saya, Pak Oto, kamu ngomong itu benar nggak? Saya akan buktikan. Kalau penjelasan saya ini sama dia nggak dia terima, ya sudah nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia bisa terima, kan bisa membuka tabir siapa yang membunuh, apa kebetulan ada membunuh atau tidak. Bukannya Pak Edi tidak ingin mengetahui sebab matinya anak yang sebenarnya. Meski Edi Darmawan Salihin sempat merasa berseberangan dengan Oto Hasibuan, pada kesempatan kali ini secara terbuka, Oto Hasibuan mengajak Edi Darmawan Salihin untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara kasus kopi sianida. Lantas, apakah yang membuat Oto Hasibuan secara terbuka mengajak Edi Darmawan Salihin untuk duduk bersama? Kalau buat Pak Salihin, saya katakan Pak Salihin, saya nggak pernah dendam sama Anda. Saya tidak pernah marah. Harapan saya, kalau boleh, kita duduk bersama. Kita runding bersama. Mau nggak mendengarkan keterangan saya? Bahwa ada bukti-bukti yang saya peroleh, bahwa ternyata itu bukan matinya Mirna itu bukan karena cyanida. Coba dengar dulu lah, buka pintu hatimu, buka pintu pikiranmu. Kalau ini kamu bisa dengar dan kamu bisa terima, kan urusannya selesai. Nggak perlu ada proses hukum kan? Ya kan tidak perlu. Jangan Pak Edi menutup pintu. Ada kemungkinan lain daripada itu. Semuanya manusia ini sih bisa hilaf. Saya aja bisa hilaf tadi, sampai minta maaf juga. Polisi juga bisa hilaf, hakim bisa hilaf. Tapi kita tetap cari kebenaran gitu. Jadi kalau boleh pesan saya Pak Salihin, kita duduk sama-sama aja. Kita pecahkan kasus ini bersama-sama.